إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah dan ketaatan kepada Allah, mengharapkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah, takut akan hukuman dan iqab yang Allah berikan bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khutbah kita pada siang hari ini akan mengangkat sebuah tema sebab-sebab meraih ketenangan jiwa. Kalau kita perhatikan di sekeliling kita banyak di antara manusia yang mereka memiliki cara yang berbeda-beda di dalam mencari sebab-sebab ketenangan. Ada sebagian mereka yang ketika ingin meraih sebuah ketenangan, mereka pergi ke tempat-tempat yang sunyi untuk mengasingkan diri mereka. Sebagian mereka pula ada yang mencari ketenangan dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang Allah sama sekali tidak ridha terhadap perbuatan tersebut. Dan bahkan ada sebagian mereka yang mencari ketenangan jiwa mereka dengan cara melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala murkai dan benci. Oleh karenanya agama kita, agama Islam telah memberikan solusi, telah memberikan jalan agar kita sebagai seorang hamba dapat menempuh sebab-sebab meraih sebuah ketenangan jiwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab yang paling utama agar kita meraih ketenangan jiwa kita adalah senantiasa mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Karena ketika seorang hamba dia benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi pada dirinya, dia senantiasa percaya bahwasanya Allah akan senantiasa menolongnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya
orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika lahumul amnu, maka mereka mendapatkan ketenangan, mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang dia senantiasa mentauhidkan Allah akan mendapatkan dua hal sekaligus. Yang pertama, Allah akan berikan dia keamanan di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, dia akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Allah akan mudahkan dalam menapaki jalan-jalan yang benar, jalan-jalannya Allah Subhanahu wa taala dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka periksa kembali diri kita. Lihat kembali jiwa kita. Apakah selama ini kita senantiasa mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau jangan-jangan masih ada perbuatan-perbuatan kita yang baik kita sengaja atau tidak kita sengaja, yang baik kita sadari atau tidak kita sadari, itu jatuh ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya hati kita tidak pernah tenang, jiwa kita enggak pernah tenang karena kita belum mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Maka penting ya mas sekalian agar senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara hal yang dapat kita lakukan agar kita meraih ketenangan jiwa kita adalah beriman terhadap qada dan qadar, terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah galau, dia tidak akan pernah risau terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20 dan 23, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Kata Allah Subhanahu wa taala, apapun yang menimpa kalian dari musibah-musibah yang menimpa diri kalian atau ada di atas muka bumi ini, kecuali hal itu telah termaktub, telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, yang demikian sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan hikmah dari beriman kepada takdir adalah likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kalian tidak terlalu sedih terhadap sesuatu yang kalian tidak raih, dan kalian tidak terlalu senang dengan sesuatu yang kalian raih. Karena hakikatnya sebuah kenikmatan yang kita dapatkan itu bukan semata-mata karena kerja keras kita, usaha kita, namun yang paling terbesar adalah hal itu sudah termaktub di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Demikian pula ketika seseorang mendapatkan kemalangan, mendapatkan musibah, mendapatkan ujian-ujian yang datang kepada dirinya, dia tidak galau, dia tidak sedih, karena hal itu juga merupakan bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya sesuatu keinginan sehingga kita tidak bisa meraihnya, kita tidak terlalu bersedih, tidak terlalu memikirkan kenapa tidak kita dapatkan. Atau sebaliknya, ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan, mendapatkan sebuah karunia, mendapatkan uang, harta dan yang lainnya, jangan terlalu senang. Itu bukan semata-mata karena kerja keras kita, namun di sana ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang beriman tenang jiwanya
karena dia beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab yang bisa kita raih agar jiwa kita tenang dengan senantiasa melazimkan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika mentafsirkan ayat di atas, ala bi dzikrillah ala bil Quran. Ketahuilah, dengan Al-Quran hati seorang hamba akan menjadi tenang. Maka kita perhatikan diri kita, sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran, dengan kalam Allah, dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama kita baca dalam sehari? Berapa menitkah kita baca dalam sehari? Berapa lama pula kita baca dalam sebulan? Atau jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, menjauh dari Al-Quran? Bagaimana Allah akan memberikan ketenangan kepada kita jika kita jauh dari kalam Allah, jauh dari membaca ayat-ayat Allah, jauh dari mengingat Allah, jauh dari mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Maka kembalilah kepada Al-Quran, baca Al-Quran, karena Al-Quran adalah syifa, sebagai penyembuh, sebagai petunjuk bagi manusia, bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran bukan hanya sebagai pajangan di rumah kita, Al-Quran bukan hanya sebagai tempat kita pajang kaligrafi kita. Al-Quran yang berfungsi dengan kita baca, dengan kita tadaburi makna-maknanya, ayat-ayatnya, dan kita amalkan apa-apa yang terkandung di dalamnya. Itulah yang akan berdampak dalam diri kita, di antara dengan mendapatkan ketenangan jiwa, dengan kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala secara umum, wabil khusus dengan cara membaca Al-Quran, mentadaburinya dan mengamalkan ayat-ayatnya. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab pula yang dapat kita lakukan agar kita meraih ketenangan jiwa, senantiasa kita beramal saleh, senantiasa mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, menjauhi perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan orang-orang yang mereka gemar berbuat dosa, berbuat maksiat, meskipun secara zahir mereka merasa tenang, namun ketahuilah hakikatnya mereka tersiksa dengan perbuatan maksiat mereka, tersiksa dengan perbuatan dosa mereka. Biarlah mereka berletih-letih, bercapek-capek melakukan perbuatan maksiat, kita bercapek-capek melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah. Karena sesungguhnya semua kita berletih-letih, semua kita capek, namun berbeda apa yang kita lakukan. Ya ayuhan nas innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kalian berletih-letih kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bermaksiat mereka lelah, orang berbuat dosa mereka lelah, orang berzina mereka lelah. Kita lelah dengan salat, dengan membaca Quran, dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan seperti ini akan kita raih ketenangan jiwa kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di antara sebab-sebab agar kita meraih ketenangan jiwa, yaitu dengan adanya pasangan yang salihah, adanya istri yang salihah,
akan membuat kita tenang, akan membuat jiwa kita tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, keagungan Allah, Allah menjadikan bagi kalian adanya pasangan-pasangan untuk kalian dari jenis kalian sendiri, jadi dari manusia. Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang terhadapnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan ayat ini, kata beliau, di antara kesempurnaan nikmat Allah kepada seorang hamba, Allah menjadikan adanya pasangan-pasangan mereka dari jenis mereka sendiri, dari manusia. Allah ciptakan manusia, ada yang laki-laki dan perempuan. Jika seandainya, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia semuanya laki-laki, perempuan dari kalangan hewan atau binatang, maka akan terjadi kerusakan yang sangat besar di atas muka bumi ini. Maka dengan kita memiliki pasangan yang salehah, Allah jadikan istri kita sebagai pasangan kita, Allah jadikan suami kita sebagai pasangan kita, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pasangan masing-masing. Apabila Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita pasangan yang saleh, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak-anak muda yang belum menikah, cari pasangan yang salehah agar Anda mendapatkan ketenangan jiwa, agar Anda mendapatkan ketenangan batin Anda dengan memiliki pasangan yang salehah. Kemudian yang terakhir, di antara sebab agar kita meraih mendapatkan ketenangan jiwa kita adalah senantiasa kita bersyukur ketika mendapatkan sebuah kenikmatan dan senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullu khair wa laysa dzaka illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan urusannya orang-orang yang beriman, karena seluruh urusan orang yang beriman itu baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang beriman. In asabathu darra sabara fakana khairun lah, wa in asabathu sarra syakara fakana khairun lah. Ketika seorang mukmin dia mendapatkan sebuah ujian, mendapatkan sebuah musibah, mendapatkan sebuah kemalangan, dia bersabar, maka hal itu baik baginya. Dan sebaliknya, ketika dia mendapatkan sebuah kenikmatan, mendapatkan sebuah karunia, mendapatkan sebuah harta, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun baik baginya. Maka dengan dua konsep seperti ini, ketika mendapatkan musibah kita bersabar, dengan kesabaran kita akan mendatangkan ketenangan jiwa kita, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak galau terhadap itu semua. Dan ketika kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan, Allah akan berikan kita kenikmatan demi kenikmatan setelahnya, karena kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa sebab-sebab yang telah diajarkan dalam agama Islam agar kita senantiasa mengikutinya, dengan jangan kita mencari jalan-jalan yang lain yang terkadang syaitan memberikan tipu daya, menghiasi dengan kemewahan-kemewahan, padahal itu merupakan jalan-jalan kesesatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita di atas jalan yang benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan dengan senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.